Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tetap jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan tubuh kita. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari sebuah tema tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang puasa. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu untuk memahami tata cara berpuasa. Yang kedua, diharapkan siswa mampu untuk menyajikan konsep puasa wajib dan puasa sunnah. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk mempraktikkan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa gambar yang berkaitan tentang kegiatan di dalam berpuasa. Coba kalian cermati anak-anak. Dari gambar tersebut kita tahu bahwasanya apa itu puasa. Secara bahasa, puasa adalah menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, demi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat puasa itu apa saja? Yang pertama ada syarat wajib. Islam. Berakal, baligh, dan mampu berpuasa. Yang kedua adalah syarat sah. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga suci dari darah haid dan nifas. Yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah puasa wajib. Yang kedua adalah puasa sunnah. Kita bahas yang pertama dulu. Ada 4 puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa qadha. Yang ketiga puasa nadar. Yang keempat puasa kafarah. Kita bahas yang pertama. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Rukun puasanya yang pertama adalah niat untuk berpuasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban untuk mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkannya 6 hari, maka dia wajib baginya mengqadha 6 hari. Sedangkan batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila seseorang tidak mampu untuk melakukannya, maka ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Yang ketiga, puasa nadar. Puasa nadar adalah puasa yang dilakukan karena melakukan nadar, janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Nazar itu
hukumnya boleh. Dan ketika nadar terpenuhi, maka menjadi wajib dilaksanakannya nadar tersebut. Dasar hukumnya yang berbunyi, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yang keempat, puasa kafarot. Puasa kafarot adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Sebab puasa ini dilakukan, yang pertama, berbuka dengan sengaja. Jika yang dilakukan adalah berhubungan dengan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2. Membunuh orang tidak sengaja. Kafarotnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. 3. Mengerjakan sesuatu yang haram ketika ihram. Kafaratnya adalah berpuasa 3 hari. 4. Merusak sumpah. Kafaratnya berpuasa 3 hari. 5. Menzihar istri. Kafaratnya suami wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian puasa sunnah. Macam puasa sunnah itu banyak sekali, tetapi yang kita pelajari ada 3, yaitu Senin Kamis, Syawal, dan Arafah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis, kecuali pada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kenapa kita dianjurkan untuk puasa Senin Kamis? Yang pertama adalah karena di hari Senin itu adalah hari di saat Rasulullah SAW dilahirkan. Kemudian diangkat menjadi Rasul, dan hari permulaan Al-Quran diturunkan. 2. Di hari Senin dan Kamis juga hari di saat amal kita dihadapkan kepada Allah SWT. Jadi, kita disunahkan untuk melakukan puasa Senin Kamis. 2. Puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal demi mengharap ridho dari Allah SWT. Manfaatnya diantaranya adalah 1. Mendapatkan pahala sepanjang masa. 2. Sebagai tanda syukur kepada Allah atas anugerah di bulan Ramadan. 3. Isyarat di mana amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. 4. Sebagai amalan lanjutan kita setelah bulan Ramadan berakhir. 3. Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah dengan mengharap ridho Allah SWT. Pada tanggal itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Rasulullah juga menerima wahyu yang terakhir di tanggal 9 Dzulhijjah. Ketentuan pengerjaannya sama dengan puasa yang lain. Hukum puasa Arafah adalah sunnah. Namun, bagi para haji yang sedang wukuf di padang Arafah, dilarang untuk melakukan puasa Arafah. Dalil yang menjelaskan tentang puasa terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hari-hari yang diharamkan berpuasa itu hari apa saja? Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keempat adalah Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Siapa sajakah orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? 1. Kafir.
anak kecil, orang gila, orang pingsan, wanita haid dan nifas, wanita hamil dan menyusui, musafir, orang sakit, dan orang yang sudah sangat tua. Hal-hal apa sajakah yang dapat membatalkan puasa? 1. Berniat untuk berpuasa. 2. Makan, minum, bersetubuh dengan sengaja. 3. Memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui kerongkongan dengan sengaja. 4. Muntah dengan sengaja. 5. Melihat bulan yang menunjukkan 1 Syawal khusus puasa Ramadan. 6. Haid dan nifas. 7. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Bagaimana cara kita melaksanakan puasa? Yang pertama, kita niat di malam hari. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai maghrib. Yang ketiga, memperbanyak ibadah sunnah. Yang keempat, menyegerakan berbuka ketika maghrib. Maka kalau kita mau berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, maka hikmahnya diantaranya adalah 1. Meningkatkan iman dan takwa, dan juga dapat mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima, dapat meningkatkan kesehatan. Itulah anak-anak pembahasan puasa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.